Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang koperasi Indonesia, sekarang kita lebih khusus lagi, yaitu mempelajari koperasi sekolah yang ada di lingkungan kita. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia, serta mengimplementasikan pengelolaan koperasi di Indonesia. Kita langsung ke materinya ya. Koperasi sekolah sering disebut dengan koperasi siswa, karena koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggotanya terdiri dari siswa sekolah tersebut. Adapun fungsi dari koperasi sekolah yang pertama yaitu merupakan alat pendidikan dan penerapan pengetahuan di bidang ekonomi dengan berasas gotong royong. Yang kedua yaitu merupakan alat untuk mengusahakan kebutuhan sekolah bagi siswa. Yang ketiga, koperasi sekolah berfungsi sebagai tempat kegiatan menabung di sekolah. Adapun jenis usaha pada koperasi sekolah, yang pertama biasanya bergerak di unit usaha pertokoan, yaitu dengan menyediakan alat tulis, buku pelajaran, seragam sekolah, dan alat-alat praktik sekolah, misalnya alat menggambar dan sebagainya. Yang kedua yaitu unit usaha kafetaria atau kantin. Di sini menyediakan minuman dan makanan kecil untuk para siswa. Yang ketiga yaitu unit usaha simpan pinjam. Nah, pada unit usaha ini, koperasi tersebut mewajibkan para anggotanya, maksudnya adalah siswa di sekolah tersebut, untuk membayar simpanan secara wajib dan teratur, serta menggiatkan anggotanya untuk menabung dan menyimpan secara sukarela. Contohnya misalnya simpanan untuk rekreasi atau studi tour. Yang keempat yaitu unit usaha jasa, misalnya jasa fotokopi, penjilitan, pengetikan, ataupun pengeprinan, seperti itu. Adapun tujuan didirikannya koperasi sekolah, yang pertama yaitu untuk mendidik, menanamkan, serta memelihara suatu kesadaran hidup bergotong royong dan setia kawan. Yang kedua yaitu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa. Yang ketiga, koperasi sekolah bertujuan untuk memelihara serta meningkatkan mutu pengetahuan dan keterampilan di bidang perkoperasian. Yang keempat yaitu digunakan untuk menanamkan serta memupuk rasa tanggung jawab dan disiplin dalam hidup bergotong royong di dalam masyarakat. Yang kelima, tujuan dari koperasi sekolah yaitu untuk memelihara hubungan baik dan saling pengertian di antara anggota koperasi sekolah. Yang keenam yaitu untuk menanamkan rasa harga diri, kesamaan derajat, dan menumbuhkan jiwa demokrasi, serta membangkitkan sikap berani mengemukakan pendapat. Yang ketujuh yaitu digunakan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alat-alat sekolah. Dan yang kedelapan, tujuan didirikannya koperasi sekolah yaitu sebagai sarana untuk belajar dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun struktur organisasi koperasi sekolah, yang pertama kita bahas dulu perangkat organisasi koperasi sekolah yang terdiri dari rapat anggota koperasi sekolah dan pengurus koperasi. Rapat anggota dan pengurus koperasi sudah saya bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Yang kedua yaitu Dewan Nasihat Koperasi Sekolah yang bisa terdiri dari kepala sekolah. Yang kedua adalah guru yang berkompeten dalam hal perkoperasian ini. Yang ketiga bisa saja dari anggota komite sekolah. Adapun modal koperasi sekolah bisa berasal dari modal sendiri maupun modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan yang berasal dari anggota koperasi sekolah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari luar anggota yang terdiri dari pinjaman dari koperasi lain serta pinjaman dari lembaga keuangan lain dan bank. Pendirian dan pengembangan koperasi sekolah biasanya masih memerlukan bimbingan bapak atau ibu guru. Langkah-langkah dalam mendirikan koperasi sekolah biasanya terdiri dari 4 tahap. Nah, tahap yang pertama yaitu membuat rencana pendirian koperasi sekolah dengan mengumpulkan informasi serta literatur pada daerah kerja koperasi. Kemudian merumuskan proposal sederhana dan konsultasi kepada bapak atau ibu guru ekonomi ataupun bapak atau ibu guru yang berkompeten lainnya. Selanjutnya yaitu mengadakan rapat pembentukan yang dihadiri oleh wakil dari setiap kelas, guru, kepala sekolah, serta wakil pejabat dinas koperasi dan usaha kecil menengah. Hal ini atau rapat ini digunakan untuk membentuk anggaran dasar serta kepengurusan dan permodalan koperasi sekolah. Selanjutnya, setelah anggaran dasar dan kepengurusan serta modal dari koperasi sekolah itu terbentuk, kemudian mengajukan permohonan pengakuan kepada Dinas Koperasi dan UKM di kabupaten atau kota setempat. Setelah itu, surat tersebut diterima oleh pihak yang berwenang, selanjutnya akan meneliti atau mengkaji apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Apabila telah memenuhi persyaratan, selambat-lambatnya 6 bulan, kemudian akan diberikan akta pendirian atau ADART, kemudian disahkan dan disampaikan kepada pendiri koperasi sekolah yang bersangkutan.
Adapun pembinaan dan pengawasan koperasi sekolah dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM pada kabupaten atau kota setempat, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten atau kota setempat, tanpa mengurangi hak dan wewenang pejabat koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi. Adapun hal-hal yang berhubungan dengan keanggotaan koperasi sekolah, yang pertama yaitu syarat-syarat jika ingin menjadi anggota koperasi sekolah. Yang pertama, siswa tersebut harus aktif di sekolah yang bersangkutan, berarti menjadi siswa didik di sekolah tersebut. Yang kedua, keanggotaan koperasi sekolah itu tidak dapat dipindahtangankan. Yang ketiga, setiap anggota wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun berakhirnya keanggotaan koperasi di sekolah, yang pertama karena siswa tersebut meninggal dunia. Yang kedua, karena siswa tersebut pindah ke sekolah lain. Yang ketiga, karena siswa tersebut berhenti sekolah, mungkin karena sudah tamat atau lulus ataupun alasan lainnya. Dan yang keempat, karena ketentuan lain yang termuat dalam anggaran dasar, misalnya tidak melaksanakan kewajiban atau berbuat sesuatu yang merugikan koperasi. Kemudian tentang hak anggota koperasi sekolah. Jika kalian sudah menjadi anggota koperasi sekolah, maka kalian berhak untuk yang pertama yaitu menghadiri dan menyatakan pendapat atau memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua yaitu memilih dan dipilih untuk menjadi anggota pengurus atau pengawas. Yang ketiga yaitu mengemukakan saran-saran atau pendapat kepada pengurus di luar rapat anggota. Yang keempat yaitu memperoleh pelayanan yang sama antara sesama anggota. Yang kelima yaitu mendapatkan informasi mengenai perkembangan koperasi. Yang keenam yaitu memperoleh dana dan menikmati SHU. Adapun kewajiban anggota koperasi sekolah, yang pertama yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati di rapat anggota. Yang kedua yaitu ikut aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan koperasi sekolah. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan memelihara koperasi.